Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian budidaya ikan lele sistem jaring. Namun setelah saya pertimbangkan di sini lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Yang pertama, budidaya ikan lele di jaring itu tidak perlu melakukan pemupukan air kolam secara intensif layaknya budidaya ikan lele di kolam darat seperti kolam terpal ataupun kolam beton. Kolam buatan itu segala sesuatunya dibuat-buat. Jadi harus kita jaga secara intensif. Beda halnya dengan kolam jaring. Dan kolam jaring ini juga biasanya dipasangkan di kolam tanah yang cukup luas. Bukan kolam tanah yang kecil ya. Misalnya kolam tanah ukuran 3 kali 4 meter dipasang jaring ukuran 3 kali 4 meter itu terlalu pengap. Kolam jaring itu biasanya ditempatkan di tempat yang cukup luas. Misalnya kolam tanah yang cukup besar, nanti dipasang jaring sekian banyak. Nah, itulah kolam jaring. Atau di tempat yang lebih luas lagi seperti rawa ataupun danau. Nah, itulah kolam jaring yang sesungguhnya. Tidak perlu melakukan pemupukan air kolam secara intensif. Adapun pemupukan air kolam dilakukan itu biasanya 1 tahun sekali, itu pun sambil membersihkan jaring dan juga menetralisir keasaman tanah di bagian dasar kolam dengan cara melakukan pengapuran. Pemupukannya juga cukup dengan menebarkan pupuk kandang saja. Yang kedua, keuntungan budidaya ikan lele sistem jaring tidak perlu pergantian air kolam secara intensif layaknya budidaya ikan lele di kolam darat seperti kolam terpal ataupun kolam beton. Pergantian air kolam lele sistem jaring seperti ini cukup dengan penambahan air baru saja, air lamanya terbuang. Itu pun kolam tanahnya yang ada drainase pembuangannya. Jika memang tidak ada, gunakan 2 mesin. Satu mesin untuk membuang air lama di kolam tersebut, satu mesin untuk menyedot dan memindahkan air bersih ke kolam tersebut. Jadi sistem diplotro, air baru masuk, air lamanya terbuang. Yang ketiga, keuntungan budidaya ikan lele sistem jaring simple dan praktis saat melakukan penyortiran dan pemanenan. Melakukan penyortiran adalah pekerjaan yang membosankan dan paling malas dilakukan oleh petani, terutama petani pemula. Rata-rata petani pemula ingin budidaya ikan lele tanpa melakukan penyortiran. Memang bisa, ada sebagian yang bisa melakukan hal itu. Tapi sebagian lagi ada yang mengeluhkan ikannya banyak hilang karena lele sifatnya kanibal. Jadi perlu sekali melakukan penyortiran. Nah, untuk kalian yang budidaya ikan lele sistem jaring ini sangat mudah sekali. Tinggal ditarik jaringnya ke pinggir, ikan ngumpul, lalu silahkan kalian serok, silahkan kalian cari tempat penyortiran ikan lele yang nyaman itu di mana. Tinggal kalian posisikan saja. Nah, sekarang kita bahas tentang kerugiannya. Ini sangat sedikit ya. Ikan lele sedikit lebih lambat pertumbuhannya. Ini pengakuan yang jujur tentang mitra saya yang budidaya ikan lele di kolam jaring ya. Memang kalau dibandingkan dengan kolam tanah yang di los tanpa jaring, itu lebih cepat pertumbuhannya ketimbang di jaring. Maklumlah, ikan lele juga tahu kok mana dia yang bebas, mana yang dipenjara seperti itu. Lalu, kerugian yang terakhir itu adalah rentan terkena penyakit moncong putih atau kumis keriting. Karena sifatnya ikan lele itu kan kalau melihat lubang biasanya dia berkerubut ingin keluar. Apalagi dia merasa penuh sesak di jaring pasti akan berkerumun. Nah, rawan terkena penyakit moncong putih sampai moncongnya itu habis atau juga penyakit kumis keriting.